Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Novia Atifah Arsandi dengan NIM D1A022253. Hari ini aku akan membahas tentang asas-asas dalam otonomi daerah. Stay tune ya. Sebelum memasuki bagian pembahasan mengenai asas-asas dalam otonomi daerah, sebelumnya saya akan memberitahu terlebih dahulu pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi di dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia, daerah otonom sudah mulai diterapkan, seperti contoh di daerah istimewa Ibu Kota Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Nanggoro Aceh Darussalam, dan lain sebagainya. Asas-asas dalam otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan atau biasa juga disebut sebagai Medebewand. Asas desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara lugas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat yang lebih rendah merancang dan menerapkan kebijakan secara independen tanpa adanya intervensi dari daerah manapun. Adanya pelimpahan kewenangan ini bukan suatu hal yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat, karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan lepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Hal ini merupakan perwujudan dari desentralisasi politik, di mana pemerintah pusat melimpahkan kuasa atau wewenang di bidang politik pada pemerintah daerah. Pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi dalam sistem pemerintahan merupakan pembagian penyebaran, pemisaran, pemberian kekuasaan, dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan yang dikemukakan oleh Gerald S. Marianoff dan Philip Mauhout bahwa masalah desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam suatu pemerintahan. Sementara itu, R. Tresna memiliki pandangan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai pemberian kuasa mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi di dalam pemerintahan negara. Sedangkan Sohino dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pemerintahan menyampaikan pandangannya bahwa desentralisasi kedaerahan memberi wewenang kepada alat pelengkap suatu lembaga hukum untuk membentuk aturan in abstracted atau aturan hukum yang belum diterapkan pada suatu kasus, dan pemberian delegasi kepada alat perlengkapan dari lembaga hukum publik untuk membentuk aturan hukum in concerto atau aturan hukum yang telah ditetapkan pada suatu kasus. Pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat dari Aldelver, yaitu desentralisasi adalah pembentukan sistem politik di berbagai negara, daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu. Kelebihannya adalah memperpendek jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat karena kewenangan pemerintah daerah cukup untuk melaksanakan keputusannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, mengurangi beban pemerintah pusat dalam mengurus negara karena sebagian tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah. Dan bila terjadi suatu masalah yang membutuhkan keputusan cepat, pemerintah daerah tidak perlu menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Harmonisasi dalam negara dapat segera tercapai karena hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih erat melalui sistem ini. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah struktur pemerintah menjadi jauh lebih kompleks dan dapat menyebabkan variasi tingkat koordinasi antar daerah. Adanya desentralisasi dapat menimbulkan keegoisan daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, serta pemberlakuan desentralisasi dapat menyebabkan anggaran belanja negara menjadi membesar dan terdapat kemungkinan terjadi kesenjangan anggaran belanja antar daerah.
Yang selanjutnya adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi memiliki makna yaitu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki kewenangan lebih tinggi ke badan otonom yang wewenangnya jauh lebih rendah. Hanya saja, dalam dekonsentrasi, pendelegasian wewenang hanya pada sektor administrasi. Tidak ada pendelegasian wewenang dalam sektor politik seperti pada desentralisasi dan wewenang politik berada di tangan pemerintah pusat. Maka dari itu, pada dekonsentrasi, banyak otonom yang diserahi wewenang hanya dapat melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari pemerintah pusat. Sedangkan, menurut Laika Marzuki, dekonsentrasi adalah ambeke desekrekse atau delegatif van Beauvais, yaitu pendelegasian wewenang dari alat kelengkapan negara di pusat pada instansi di bawahnya untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam terselenggaranya pemerintahan. Pemerintah pusat tidak mungkin kehilangan kewenangannya karena instansi di bawahnya melaksanakan tugas mereka atas nama pemerintah pusat. Sehingga dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya terjadi pada bidang administratif alias tata usaha dalam penyelenggaraan negara, sehingga mereka yang diserahi wewenang tidak memiliki kuasa untuk membuat suatu aturan tentang pelaksanaan dekonsentrasi dan mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan atau putusan dari pemerintah pusat atau badan otonom yang lebih besar wewenangnya. Konsep pelaksanaan desentralisasi bisa bersifat administratif dan politik. Dalam asas desentralisasi, pelimpahan wewenang tetapi hanya pada bidang yang bersangkut paut dengan tata usaha dan administrasi penyelenggaraan negara merupakan makna dari sifat administratif asas desentralisasi yang dapat kita sebut sebagai dekonsentrasi. Di sisi lain, pelaksanaan desentralisasi dapat pula bersifat politik yang dapat kita maknai bahwa dalam asas desentralisasi dibolehkan adanya pelimpahan wewenang dalam hal perencanaan keputusan, pembuatan kebijakan, atau pengawasan dan pengendalian terhadap sumber daya lokal pada badan otonom yang diserahi kewenangan tersebut. Yang terakhir ialah asas tugas pembantuan atau yang biasa juga disebut sebagai Mendebel-White. Mendebel-White atau tugas pembantuan merupakan salah satu asas dasar hukum otonomi daerah yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan negara atau daerah melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuan tersebut. Dalam hal ini, badan otonom yang dimintai bantuan memiliki kewajiban untuk melakukan hal atau tugas dari badan otonom yang lebih tinggi kekuasaannya. Mereka diwajibkan karena berdasarkan ketentuan hukum yang lebih tinggi, daerah terikat untuk melakukan hal atau tugas dalam rangka memenuhi asas tugas pembantuan.